Hai Besti, Assalamualaikum. Selamat bergabung kembali di channel Bunda Berkebun. Ini Bunda nyiram tanaman daun bawang yang dulu Bunda tanam dari limbah dapur itu loh Besti. Sisa-sisa buat masak, bonggolnya itu yang kita tanam. Sekarang udah gede segini. Alhamdulillah, ini juga sering dipanen loh Besti. Bunda sih kalau manen nggak pernah dicabutin, terkecuali kalau rumpunnya udah terlalu banyak. Jadi kalau udah masih kayak begini, masih jarang-jarang kayak begini, Bunda sepet-sepetin aja daunnya, sekalian pruning. Tetap ikutin Bunda terus ya Besti, sampai selesai. Sekarang Bunda ada di sini Besti, di tanaman gambas. Nah, tanaman gambas ini yang kemarin kita buatkan, yang lanjaran ini Besti. Jadi sekarang udah merambat sendiri, udah. Kalau bunga betinanya udah mulai bermunculan, udah banyak. Tapi bunga jantannya masih belum pada bermekaran. Tapi calon bunganya udah banyak juga Besti. Gambas yang ini satu bedengan Besti sama semaian campur-campur. Jadi di sini ada semaian kemangi. Kemarin saya lihat itu ada kemangi yang udah tumbuh. Kemudian ada biji-biji cabai juga. Kemarin saya sebar di sini. Makanya Bunda tutup pakai daun-daun kering ini sebagai mulsanya Besti. Ini juga gambas Besti sama, tapi gambas Taiwan. Lumayan berikutnya nih Besti. Makanya masih kecil. Ini kan udah mulai tumbuh daun sejati ya Besti. Biasanya kalau udah kayak begini, Bunda gunting-guntingin daun lembaganya biar cepet gede Besti. Terus ini ada daun bawang yang menyelinap satu di sini. Nah, ini adalah pohon ciplukan Besti. Pohon ciplukan ini alhamdulillah sih kalau Bunda haus habis ngebun siang-siang, biasanya ada buahnya itu seger banget. Seneng saya aromanya itu wangi khas gitu loh Besti. Rencananya bedengannya ini akan dirapiin lagi kalau ciplukannya udah mati. Masih lanjut siram-siram nih Besti. Sekarang Bunda ada di bedengan curly kale. Gak banyak sih Besti, cuman ada beberapa ini. Jadi menurut Bunda kali ini cepet loh Besti pertumbuhannya. Padahal waktu itu benihnya itu bareng ordernya sama kol ungu. Tapi kol ungu masih kecil. Udah gitu diganggu mulu sama belalang. Ya udahlah, nggak sempet gede juga. Sebenarnya ini tuh masih pagi loh Besti, sekitar jam 7-an. Tapi cahayanya udah kelihatan kayak siang gitu, udah kayak panas. Kayaknya ini pertanda siang nanti bakal cetar deh Besti. Makanya Bunda udah antisipasi, pokoknya harus disiram semuanya. Alhamdulillah semuanya udah kesiram Besti, udah seger semuanya. Sekarang Bunda mau ambil ini kompos. Sebenarnya ini masih belum matang ya Besti. Cuman karena udah plastiknya saknya robek kayak begini, jadi Bunda ambil aja. Nanti Bunda akan taruh di tanaman terong. Jadi kalau kondisinya masih kayak begini, bisa kita perlakukan sebagai mulsa atau juga bisa sebagai penambahan media. Kompos ini dari tanaman yang ada di kebun. Ada rumput-rumput, ada pruning-pruning tanaman, ada tanaman yang udah mati. Bunda taruh di sini semuanya. Jadi di setiap sudut itu pasti aku kasih karung Besti. Setiap sudut ada, di tengah-tengah, pokoknya di pinggir-pinggir aku kasih karung buat tempat penampungan limbah-limbah organik yang ada di kebun ini. Sekarang yuk kita menuju ke tanaman terong sana Besti, di tambulapot. Karena medianya udah mulai turun, menyusut, jadi ini nanti Bunda pergunakan untuk menambahkan media. Nah begini kita tambahkan pada 3 tambulapot karena yang lain masih cukup media. Jadi di dalam tambulapot ini lapis-lapis medianya Besti. Waktu itu Bunda kasih kelor, kemudian dilapisi tanah. Kemudian kapan lagi gitu mulai surut lagi, Bunda tambahin daun-daun kering, terus tambahin tanah lagi. Sekarang Bunda tambahin ini Besti, ini tambah tanah juga, jadi lapis-lapis isinya.
Dengan begitu kondisi media tanamnya jadi gembur terus loh Besti. Ini di atasnya Bunda tambahkan media campuran Besti, yaitu tanah dan kohe ayam yang udah kering. Karena di tempat Bunda adanya kohe ayam, jadi Bunda selalu fermentasi kohe ayam. Tapi kalau di tempat Besti mungkin ada kohe kambing, juga nggak apa-apa, itu juga bagus kok kohe kambing Besti. Ini nanti sekitar 1 bulan juga udah menyusut lagi Besti, tapi nggak memadat, tetap gembur gitu Besti, karena pada daun-daun kering, kemudian ada ranting-ranting kering itu kan udah terurai, jadi halus, strukturnya itu halus, sehingga kesannya seperti menyusut. Oke, alhamdulillah udah mau selesai nih Besti. Habis ini kita lanjut ke tanaman gambas. Ayo, kita mau ngapain nanti di tanaman gambas? Tarat, kita udah sampai di tanaman gambas Besti. Udah waktunya kita pruning-pruning. Ini udah berapa hari ya itu waktu itu ya. Yang jelas ini udah banyak daun-daun yang udah tua, kemudian ada sulur-sulur yang nggak produktif. Nah, jadi ini kita potong-potong semua aja, biar nanti nutrisinya fokus terhadap pertumbuhan bunga dan buah. Tuh kan Besti, bisa dilihat sendiri. Kata siapa kalau sistem organik itu buahnya nggak bisa lebat. Ini alhamdulillah. Pokoknya kita sering pruning daun-daun yang sudah nggak produktif aja, cabang-cabang yang udah nggak produktif juga. Jadi insya Allah buahnya akan terus ada. Udah gitu juga kita nggak was-was lagi kalau mau mengkonsumsi, karena buahnya, daunnya semuanya tidak terkontaminasi dengan zat kimia apapun. Tapi ya gitu, memang harus sabar untuk menghadapi hama-hama yang datang, karena kita sering ngatasin hama-hama tersebut dengan kontak nabati. Nah, kontak nabati ini misalnya kita semprot dengan air serai, kita semprot dengan air kemangi, ataupun dengan daun pepaya. Dengan pengasapan atau fogging itu juga termasuk ya Besti. Nah, sedangkan sifat dari kontak nabati tersebut hanya menekan populasinya, bukan membasmi ya Besti. Sehingga udah jelaskan Besti bahwa dengan sistem organik ini cara yang ramah lingkungan. Oh ya, buah yang gede-gede itu, jadi itu udah ketuaan Besti, nggak bisa dikonsumsi. Jadi buat benih aja nanti. Soalnya itu juga ngumpet tadinya, ada di atas, nggak kelihatan. Jadi pas Bunda pruning-pruning, kelihatan deh. Akhirnya Bunda turunin jadi menggelantung kayak begitu. Jadi nanti yang kita ambil yang kuning itu Besti, yang udah tua, kita panen aja ini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga jadi benih yang subur. Jadi yang potensi buat bibit tinggal 2 yang gede-gede ini, yang lain mungkin buat sayur aja. Karena ini 1 buah aja udah banyak banget isinya loh Besti. Udah, sekarang kita yuk ke tanaman wortel Besti. Nah, ini bunganya udah kering-kering Besti. Mudah-mudahan ini juga bisa dibuat benih ya Besti ya. Ini nanti akan kita petik-petikin semua, kita panen semua yang kering-kering Besti. Kita tinggalkan yang masih hijau-hijaunya. Kalau udah kering nanti lumayan lah buat benih ya Besti. Bisa kita tabur-tabur, kita tanam. Pokoknya begitu prinsip Bunda Besti, kita harus menanam dalam setiap harinya. Ada aja yang kita tanam, entah itu 1 pohon atau 2 pohon, agar lingkungan kita hijau terus ya Besti, jadi seger. Apa aja sih yang disiapin untuk berkebun? Enggak sih, enggak banyak-banyak yang disiapin Besti. Bunda aja cuman modal nekat, modal niat. Pokoknya bismillah aja Bunda Besti.
Oke Besti, terima kasih udah nemenin Bunda ngobrol-ngobrol, menemenin Bunda berkebun sampai selesai. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam mencari rizki, diberikan kelimpahan rizki, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Besti, wassalamualaikum, bye-bye.